Perkenalkan, nama saya Hana Rumarisa Putri dengan NIM 19961501. Dan saya Iko Tavia Bersembiring dengan NIM 19961506. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi dan Demokrasi Pancasila. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. sejarah singkat demokrasi. Dalam sistem, demokrasi sudah mulai dipraktekkan sejak zaman Yunani kuno. Dalam sistem itu, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta, demokrasi langsung tidak relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat. Kondisi itu memunculkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan serta konstitusi yang dijadikan landasan suatu negara dan bangsa. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam peradilan. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. 4. Pergantian pemerintah secara berkala. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. 5. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Atau penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah. 6. Jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia sendiri. 7. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Macam-macam demokrasi. Model demokrasi berlandaskan fokus perhatian. 1. Demokrasi formal. Sistem ini sangat fokus di sektor politik. Sistem ini digunakan oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material. Sistem ini sangat fokus pada bidang ekonomi. Sistem ini digunakan oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal, yang dimana digunakan oleh negara non-blok. Kemudian ada model demokrasi berlandaskan pada penyaluran kehendak rakyat. Pertama, demokrasi langsung. Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum atau pemilu. 2. Demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Contoh negara demokrasi. Selain Indonesia, banyak juga negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Berikut diantaranya: India, Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Nigeria. Demokrasi Pancasila. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan terhadap HAM. 2. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. 3. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil. 4. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 5.
Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. 6. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. 7. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. 4. Mendahulukan kepentingan rakyat. 5. Menghargai HAM. 6. Pemilu dilakukan secara terbuka dan adil. Asas-asas demokrasi Pancasila. A. Asas kerakyatan. B. Asas musyawarah. C. Asas penjamin hak asasi manusia atau HAM. Fungsi demokrasi Pancasila. 1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. 2. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia. 3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusionalnya. 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. 5. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral. 1. Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 3. Menjamin dan dapat mempersatu bangsa. 4. Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai demokrasi dan demokrasi Pancasila dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan tadi berguna dan bermanfaat ya. Terima kasih.